هدى المتقين الصراط المستقيم وفضلهم بالفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وهو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو أفضل المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengawasan pimpinan ranting Muhammadiyah Kemudian Makom yang hormati segenap pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Makom beserta orangnya juga saya hormati. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kemudian jam nikah pulau dengan sami kasih pinaringan kata kenikmatan sehingga saged empal majelis ingkang mulya menika kanthi boten kalangan sampun rokok. Salawat dan salam di atas Rasulullah dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan beripun bersoyo keluarga, para sahabat, dan soyo pengikutipun, dan mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sami saged nampi syafaat bersama yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syafaat saking Rasulullah menika saestu kita ajeng-ajeng. Amalan kita kula lan panjenengan sami kadosipun dereng sekar kangge piandel kangge ngadepi wontenipun yaumul hisab yaumul mizan. Mila kita tansah ngajeng-ajeng syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, pengin jam menika kula ingin dipurbekan ing pasti Allah sepatus ngaos wonten kemuji nek kemangkon kula asringipun daerah Pilen Maju Tengah. Lagi ibu kula niku asline Maju Tengah. Ibu kula Maju Tengah dipun tugasaken teng pengantigan dusun Tetel. Terus Maju Tengah kali Tetel kepanggih kula asring teng Maju Tengah kasih kana sederek nggih Pak Bupati. Dari jalan keluar ini lagi kalau saat ini manggil mewek sepindah apa mewek betul sapi kali berarti kali terus saya mewek tapi bukan usah pakai niku dijenengi mewek niku asalnya ke tribun lo kiamat ibu terus. Awet 2008 kalau manggoten nah wonten ugi sesepuh kula matur dadi nggih kula asring derek acarane Pak Nur Hadi teng UPT Kecamatan Purbalingga. Ini masalah UPT Golongan MI lahirin kegiatan SD kali MI itu sarang kemarin berparu nanti itu guyup sarang mungkin kita tak sehat kita. Bapak Ibu yang menghormati, mari
wingkang menika monggo kita maos sesarengan ngengingi menata hati. Menata hati, jadi hatinya Nabi rasiko ditata. Kenapa kok kita perlu menata hati? Apa yang dimaksud dengan menata hati? Menata hati itu maksudnya hati kita itu diposisikan agar bisa membawa raga kita untuk menjadi raga yang baik. Hati kita itu kalau dilihat secara ilmu itu bobotnya boten sepintenan dibanding awake kula panjenengan. Hati itu kalau dilihat itu hanya 2 atau 3% dari bobot tubuh. Nek bobotnya panjenengan 17 kilo, berarti hati ini paling sekitar 1,4 kilo. Atau kalau 3% ya berarti 2,1 kilo. Itu gede hati, bobotnya hati dibandingkan kali bobotnya awak. Angger sing bobotnya mung 1 kilo ya berarti mung 1,2 kilo, kan kecil. Tapi ternyata hati yang kecil itu bisa mengakibatkan dan membawa tubuh yang sebesar ini untuk menjadi baik atau menjadi tidak baik. Alimu alit. Nah, agar hati kita bisa membawa badan kita, raga kita, perilaku kita menjadi baik, maka inilah yang perlu kita tata. Kita tata hati kita agar hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tawadhu, hati kita menjadi khusyuk dalam beribadah. Semakin hari semakin bertambah usia kita, hati kita semakin baik. Kalau kita mau menata hati. Dan maka kita ingat dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan, "Ala innal jasadi mudghah." Di dalam tubuh ini ada segumpal darah yang hati itu. Idza salaha salaha jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik pula badannya. Seluruh tubuhnya ini baik. Seluruh tubuh maksudnya apa? Seluruh tubuh itu bukan baik secara penampilan fisiknya saja. Bukan berarti kalau hatinya apik terus mungkin jadi tambah kayu, mboten. Bukan berarti kalau hatinya baik terus mungkin sing mikirnya orang tadi yang ganteng terus jadi ganteng. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah kalau hatinya baik, orangnya itu perilakunya baik, sifatnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Itu kalau hatinya baik. Tapi begitu juga sebaliknya, wa idza fasada fasada jasadu kullu. Tapi kalau hatinya rusak, maka rusak juga seluruh badannya. Yang dimaksud bukan badan secara fisik, tapi badan yang dimaksud adalah perilakunya juga rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya rusak, bisa jadi juga perkataannya atau ucapannya juga rusak. Kenapa? Karena hatinya rusak. Oleh karena itu kita sangat perlu untuk bisa menata hati dan dandani hati. Biasanya manusia itu kalau dalam keadaan baik hatinya apik, adi bombong hatinya apik, adi wareg
atine api, tapi panggara dingeling sok kadang ngali. Wetenge ngeli atine ngali. Sing mikine apik dadi boten apik. Anggere lagi bobo apik, tapi begitu lagi sedih terus dadi ora apik. Cirine nopo? Nek lagi bobo sing diucapaken sing apik-apik. Tapi anggere lagi gela boleh ucap ora karu-karuan. Nah, maka kita perlu menata hati dan dari hati biar dalam semua kondisi apapun keadaannya diri kita, kita berusaha untuk tetap menjadi baik. Jadi jangan terbawa nopo situasi agar duitnya lagi akeh, artinya apik, barang duitnya tok tanggal tua, artinya malik dan rapi. Nah, maka manusia itu dilihat hatinya baik atau tidak baik itu dari perilakunya. Manusia itu tidak bisa melihat kopi hatinya apik gitu. Buktinya apa? Warnanya abang. Tidak bisa mengatakan seperti itu karena hati tidak terlihat. Maka kita mengatakan kewong atine apik, kewong atine ora apik itu dari sesuatu yang tampak. Saya mengingat perkataannya Adi. Yang namanya ceret teko itu akan mengeluarkan sesuai dengan isinya. Kalau isi tekonya itu, isi ceretnya itu teh, maka ketika dituang ke gelas ya ini teh. Kalau yang di dalam teko itu air putih, dituang ke gelas ya air putih. Meskipun wonten gelas itu berubah warna dari gelasnya seperti kopi, tapi yang keluar aslinya adalah sesuai dengan isinya. Maka manusia itu akan mengeluarkan perilaku, perkataan, sikap, sifat itu sesuai dengan kondisi hatinya. Ada orang yang memang secara hatinya itu aslinya lemah lembut, sumeh, ramah. Tapi ada juga orang yang senengnya merengut, senengnya marah-marah, besengut. Ada sih mulai ikut-ikut itu orang hati-hati, merengut, besengut, cemberut. Oke. Nopo malih, mau ketemu cingol isi tak lain. Jamrut. Ada orang yang memang selalu tampilnya seperti itu. Ketika bicara dengan siapapun kepenginnya nutuk, kepenginnya menguasai. Itu hati manusia. Tapi juga ada orang yang memang hatinya itu terkondisi untuk selalu beriman, ada yang taat, ada yang dibawa untuk beribadah. Tapi juga ternyata ada orang yang hatinya tidak mau beribadah, ada yang hobi dengan kemaksiatannya, dan itu tergantung dari hatinya. Tapi di jenengan boten angsal nikah berwana wong sing lakon rapi karo nikah ini malah. Iya, kok lebih malah perang kalau tanggane. Nggih, gendut. Ibaratnya menurut saya. Nah, maka bagaimana kita harus bisa menata hati? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bermujahadah atau berjuang untuk melawan hawa nafsu.
Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Terus menungsan itu boten angsal mengatakan saya tidak pernah salah. Kita manusia biasa yang tiap hari entah sengaja ataupun tidak sengaja pasti pernah hilang atau mungkin bahkan sering hilang melakukan kesalahan. Maka tidak boleh mengatakan nyopo ora tahu salah, main temen ora tahu salah. Jangankan dalam kondisi biasa, kok sholat bisa salah. Kemarin rokaate, kemarin wacana bacaane, kemarin gerakane, di sini itu sujud sepi, itu kan bisa bisa. Nah, kayak gitu. Itu manusia. Jangankan dalam pergaulan, ucapan kita dengan orang lain, perilaku kita dengan orang lain, sikap kita terhadap orang lain, pasti ada salah. Maka dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum, kalian jangan mengatakan dirimu itu suci. Kenapa? Allah yang tahu bimanil taqwa. Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka kita jangan mengatakan saya tidak pernah salah, saya adalah orang yang benar, saya orang suci. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena kalau orang sudah mengatakan seperti itu sangat tertutup pintu taubatnya. Orang yang taubat mergane apa? Boten nate ngaku salah. Namanya orang taubat itu adalah ketika orang itu mengaku salah. Tapi yang orang tahu ngaku salah, maka tidak mungkin orang itu akan taubat. Ngaku salah setahun sepisan, angger bada ya salah lumpurnya yang dalam ngapuran ya. Itu hari pertama tanggal 1 Syawal. Lo tanggal 1 Syawal harus balik mana kayak biasanya. Niku teng niku, gen kula niku, nggak ketemu sing mana. Oh betul betul. Begini ceritanya manusia. Maka yang paling penting bagi kita adalah kita jangan mengatakan kita selalu benar. Kalau memang suatu saat kita salah, ya akuilah kesalahannya. Kalau kita suatu saat mau hilang, ditegur oleh orang lain, ya jangan ngengkel. Oh iya, yo macam salah. Akui seperti itu. Nanti pasti orang yang seperti ini ada usaha untuk selalu memperbaiki diri. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan juga innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Karena manusia itu semuanya punya nafsu. Bapak Ibu nggak punya nafsu kok, betul? Nafsu nopo? Si paling seru nafsu makan. Di berbagai suke-suke sarapan sepiring menjualin telur, tahu loro. Jangan kangkung, jangan bening, kebok. Nafsu apa saja, karena memang Allah memberikan anugerah bagi manusia itu nafsu. Kalau manusia itu tidak punya nafsu, itu sama dengan malaikat. Semua manusia itu punya nafsu. Nafsu apa?
Ya salah satunya nafsu makan, nafsu kepengen tidur, nafsu kepengen marah, nafsu kepengen seneng, itu semua nafsu. Lah, perlu diketahui inna nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu semuanya cenderung untuk melakukan yang tidak baik. Nafsu itu mendorong manusianya, mengajak manusianya itu untuk melakukan yang tidak baik. Contoh, kalau mau mengikuti nafsu, bapak ibu yang ramu saniki kepengine dolan ngopo kepengin ngaji asline. Alhamdulillah kepengin ngaji, tapi mesti kepengin nyawa orang ngaji, orang kepengin nambah ngaji guys. Jadi mesti kepengin melakukan di tenggor, olahraga tenggor. Lah sing jame ngaji ya, yo jane suke-suke ora gaul. Wonten sing kan niku? Nonton lah. Tapi ya itu antara nafsu untuk ngaji dan nafsu untuk melakukan yang lain. Itu masih mending karena yang diinginkan adalah yang baik-baik. Tapi jangan salah Bapak Ibu, sering sekali hati kita ini tergoda untuk melakukan yang tidak baik. Inilah nafsu. Maka Allah menyampaikan innan nafsa ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung untuk mengajak manusianya itu melakukan keburukan. Nafsu kalau tidak diimbangi dengan iman, illa ma rahimar rabbi, yang tidak dituntun oleh Allah, itu akan mengalahkan akal sehat. Tapi kalau nafsu itu dituntun oleh Allah, nafsu itu dikondisikan oleh Allah, itu akan menjadi nafsu yang baik. Contoh, mendam saking masjid dengan sandal apik, nomornya pas lu sama. Kalau mau mengikuti nafsu, kepengennya dulu. Gimana? Itulah nafsu. Tapi apakah jadi ambil atau tidak? Tergantung Gusti Allah itu mengingatkan atau tidak. Tergantung nafsu kita itu dituntun oleh Allah atau tidak. Kalau ternyata akhirnya ambil, berarti Gusti Allah sudah membiarkan nafsu kita untuk berbuat. Tapi kalau ternyata belum ingat, ibu ini nyonya jadi jukut, ini nafsu yang dituntun oleh Allah. Illa ma rahimar rabbi. Ibu-ibu nggak bermol, sing jaga agitunya. Anak lipstik sing biasa deh gitu. Punya lipstik. Apik. Pakai lipstik kupluk. Penjaga lengah. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, itu sakit bicara tujuan orang ngerti. Itu nafsu. Tapi bisa ambil, bisa tidak. Kalau dia jadi ambil, masukkan ke tas atau masukkan ke sak, itu berarti Allah tidak menuntut nafsunya. Tapi kalau murah halal ya murah bayar, itu namanya nafsu yang dituntun oleh Allah Subhanahu. Itulah nafsu yang dituntun dan yang tidak dituntun oleh Allah. Maka kita senantiasa berdoa, ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Termasuk tunjukkanlah nafsu kita, nafsu saya untuk selalu melakukan kebaikan. Inna salat amrot bisukillah rahimahrobi. Dan bagaimana kalau suatu saat kita hilang? Disitulah ada pintu namanya
taubat. Karena inna rabbi ghafurur rahim, dan sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun dan maha penyayang. Kalau hilang segera bertaubat. Tapi yang bertobat aja dibaleni sing tobat besok mari maning kudu lipstik gali bedak bedake tobat ngesuk mari maning anak eyeshadow. Bapak-bapak bener kok eyeshadow ya. Iya, ini jenenge tobat sambel. Kenapa disebut tobat sambel? Angger pas lagi makan apa-apa pedes kan. Tapi kok pedes hilang bulit mani. Itu jenenge tobat. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu banyak mengingat kematian agar hati kita tertata menjadi hati yang baik, hati yang khusyuk, hati yang siap untuk menghadap Allah. Kita harus banyak mengingat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, aksiru dzikra hadhihi ladzati. Banyak-banyaklah kita mengingat yang memutuskan kelezatan. Yang dimaksud apa? Yang memutuskan kelezatan adalah kematian. Kenapa mati itu memutuskan kelezatan? Berganti ora bisa mangan soto, ora bisa bakso, ora bisa sate. Semua yang diinginkan, semua yang dirasakan nikmat saat itu putus. Maka Rasulullah mengingatkan kita, atsiru, banyak-banyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan, kelezatan. Yang dimaksud adalah kita banyak mengingat. Yang mengherankan itu kan kadang kita melihat dari komunis orang nom. Dan orang nom berarti tapi kalau bagaimana bertua berkegel. Tapi hatinya tidak tergerak untuk beribadah kepada Allah. Hatinya tidak tergerak untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi musliman pun sholat angel banget. Perintah pun sholat lah kok bisa. Lah akhirnya kober. Ya kober kapan? Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Kita juga sering melihat jadi seorang nom, tapi ternyata asik dengan dunianya yang norok, yang hura-hura. Terus kaki-kaki semua bener-bener baik. Mungkin kadang-kadang mendalam nih kok dan HP itu model dia orang nopo HP liwat-liwat atau gitu karena tayangan itu sebelum pakai kaki kaki sebelum bebek berapa baru malah biasanya soal parutan jangan sih kaki sing nomor ya gimana dengan kadang saudara sih sok tunggu itu dihentikan orang mati terus kaki namun lebih bengkong maksudnya itu baru jejek esimen bener-bener. Kenapa dia tidak menggunakan waktunya untuk zikrullah? Kenapa tidak mencoba untuk menjauhi dari dunia yang seperti itu? Kenapa dia tidak mengingat Nabi? Padahal Ibu, kita semua kan yakin bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Semua manusia itu akan mati. Yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu yang pertama
umur. Ada yang meninggalnya memang sudah tua, ada yang setengah tua, ada yang belum tua, bahkan ada yang anak-anak. Ini umur yang membedakan. Makanya tidak peduli muda ataupun tua, kalau memang Allah sudah menakdirkan untuk meninggal, ya ajal datang. Dan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu, satu orang dengan orang yang lain itu beda umurnya. Anas wis nanti bulu-bulu tahun, esi seger-geger. Ternyata si lembek 17 tahun meninggal. Itu bedanya. Yang kedua yang membedakan orang satu dengan orang yang lain adalah tempat. Ada yang meninggalnya di masjid, tapi ada yang meninggalnya di tempat karaoke. Jangan pilih situ bi. Kepenginan masjid ya. Tapi akan widana Adzan. Yang sholat mahal. Kamu itu kok pengen meninggalkan masjid? Nambah masjid ada pengajian roh. Kalau memang ingin meninggal di masjid, ya bersahabatlah hatinya dengan masjid. Siapa tahu pas ke masjid Allah menakdirkan kita meninggal. Nambah masjid doang, pengen tinggal masjid. Ya paling-paling mengiringan masjid. Iringan bener coba Pak. Tempat. Ada yang meninggalnya di rumah, ada yang meninggalnya di rumah sakit, bahkan ada yang meninggalnya di pasar, ada yang meninggalnya di jalan. Tempat yang membedakan. Satu umur, yang kedua tempat, yang ketiga sebab. Sebab satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ada yang meninggalnya itu sebab sakit, ada yang meninggalnya sebab kebakaran, ada yang sebab meninggalnya adalah ketabrak motor, ada yang meninggal itu ketiban pokok. Ketiban pokok tinggal sebulan pokok sekolah budi. Ketiban pokok bobotnya 1 kilo. Itu sebab. Dan kita semuanya tidak tahu sebab kematian kita itu apa. Satu nomor ini umur, yang kedua tempat, yang ketiga sebab, yang keempat kondisi ketika meninggal. Satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Ada yang kondisinya lagi sholat, ada yang kondisinya lagi ngaji, ada yang kondisinya lagi ikut pengajian, bahkan ada yang pernah itu lagi khutbah Jumat, tiba-tiba jatuh meninggal di mimbar. Itu kondisi. Tapi ada juga yang meninggal dalam kondisi lagi Jogetan. Joget. Dia tawuran, dia kebut-kebutan, dia ngasih mabok, ngasih macam-macam. Dengan kesalahan si pundi, sehingga disolat, sehingga didolan. Itu kondisi orang itu meninggal itu beda-beda. Dan yang kelima yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah bekal yang dibawa. Bekal yang dibawa. Satu orang dengan orang yang lain itu bekalnya berbeda.
ana sing sangune akeh, ana sing sangune setitik. Ana sing sangune akeh banget tapi nilainya setitik. Tapi ana sing sangune setitik tapi nilainya gede. Jadi Bapak Ibu borongnya akeh tapi nilainya setitik. Contohnya kapuk. Dewa dari karung kan sekarang gede banget. Tapi ditimbang enteng. Regane yang murah. Tapi ana sing barangnya cilik tapi ternyata nilainya apik. Ngesaki mung sekon tapi emas. Begitu juga bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang orang setiap hari semuanya berbuat baik, tapi ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Salah niat. Salah niat itu. Salah niat regane beribadah, tapi kepenginnya dialog. Sholat itu adalah diakeh wong, tapi ada orang wong. Itu seolah-olah pahalanya banyak, tapi nilainya sedikit. Tapi ada orang yang amalannya tidak begitu banyak, tapi justru pahalanya bagus. Meskipun amalannya sedikit, dia kalau yang wajib sudah pasti dilaksanakan. Yang sunnah-sunnah ya hanya beberapa. Tapi dia benar-benar melakukannya lillahi ta'ala. Semua amalannya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka mari kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Perbanyak amal agar bekal kita menghadap Allah cukup. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, agar hati kita bisa kita tata adalah kita bergaul dengan orang yang solih. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar. Ini perintah Allah agar kita memilih teman adalah teman yang baik. Tidak asal berteman dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tentunya ingin mempunyai teman yang baik agar kita menjadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita khawatir terbawa yang tidak baik. Maka pernah disebutkan ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam beragama itu tergantung dengan dini khalilihi, dengan agama temannya. Fal yandur, maka lihatlah ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia mengambil teman. Siapa yang diambil sebagai teman? Banyak orang yang tadinya benar kemudian menjadi orang yang salah karena memilih teman orang yang salah. Ada orang yang awalnya baik kemudian menjadi orang yang tidak baik karena pengaruh teman. Bahkan dalam satu penelitian itu saya pernah baca 75% perilaku orang itu adalah karena pengaruh teman. 75%. Berarti cukup besar pengaruh teman itu dalam kehidupan kita. Maka pilihlah teman yang
baik. Teman apa ini maksudnya? Ya teman bergaul, ya teman hidup. Teman hidup berapa kita? Milih bojo. Ini tapi kan mereka Saya. mau sedangkan orang negara ini ya menasehati putrane, nasehati payahe. Kalau mau memilih teman hidup, yang paling utama adalah pilihlah yang baik. Maka Rasulullah itu pernah menasehati kalau memilih istri itu adalah bidzaliddin. Yang paling dipertimbangkan adalah agamanya. Memang ada orang yang dinikahi itu karena kecantikannya. Posisi orang juga pakai bocah ayu, bocah ganteng. Itu berarti dinikahi karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena penampilannya, fisiknya. Kenapa kau milih lain? Bocahnya sugi. Padahal si sugi mau tuane. Nih, si sugi bocahnya mau tuane. Tuane, bocahnya itu dereng. Kecuali mau dari warisan. Angger. Ini dinikahi karena maluha, karena hartanya. Ada juga yang dinikahi karena keturunannya. Maksud kenapa nikah sama saya? Mungkin camat. Padahal jabat camat kira suwini berpensiun kan seorang dari camat. Tapi ya isi keren. Maksud nikah karena sama mantan anaknya mantan camat. Itu dinikahi karena keturunannya. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau memilih itu adalah bidzaliddin, karena agamanya. Kenapa karena agamanya? Kalimat darah. Dia akan bisa mengondisikan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, kalau suaminya baik, memilih calon istri yang baik, nanti pasti keluarganya akan jadi keluarga yang baik. Punya anak pun akan dididik dengan baik. Tapi kalau suaminya baik, istrinya tidak baik, kadang-kadang ya agar si suaminya memang punya kuasa, dalam arti bisa mengkondisikan istrinya. Ambil orang kok kalah, si anak murid kalah harus si wadon. Si wadon kayak sopnya harus merepet kalah, mandi-mandi. Si lanang kalah. Kalau sudah seperti ini, ya bagaimana suaminya itu akan bisa mendidik istrinya? Begitu juga. Jadi si wadon gadisnya apik, tapi oleh caralan si orang patia apik. Oh mangsane sholatnya, sudah di situ mana doa kok. Ambil Mesir, dia di situ sholat lah. Sebelum perjalanan ke sholat, nanti bisa lama-lama seperti itu. Maka Bapak Ibu, tingkat dengan putra putri pun lancine nikah, tanya calonnya kok bocah bener apa orang. Syukur-syukur tingkat dengan para istri pas akhir bulan dijajal. Anu mas, wis waktunya ada rekor ada musola. Agar betul bisa dan insya Allah bisa. Apa ngasih bocor tua dan orang bisa dari Surabaya. Itu menguji. Astagfirullah. Ya intinya adalah ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka pilihlah teman yang baik. Jangan asal memilih teman. Dan teman yang baik itu yang seperti apa?
yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau suatu saat kita hilaf, melakukan kesalahan, teman kita mengingatkan, acara itu orang apik. Itu teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang memiliki akhlak yang baik. Teman yang bisa mengajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah teman yang baik. Maka salah satu sahabat Rasul itu pernah mengatakan, teman yang baik adalah yang mengingatkanmu dan menegurmu ketika kamu melakukan yang tidak baik. Bukan teman yang mengatakan baik terhadap perilakumu yang tidak baik. Itu teman yang baik. Maka kalau suatu saat kita hilang, kita salah, kemudian ada teman yang mengingatkan kita, berterima kasihlah kepada teman yang mengingatkan kita. Orang malah jengkel, demo tenang malah jengkel. Kalau suatu saat kita mau ditegur, kita diingatkan, itulah fungsinya kita seperti dalam surat Al-Asr itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini menggunakan kata tawassaw. Menurut ilmu nahwu yang namanya tawassaw adalah hubungan dua arah. Dalam bahasa Indonesia itu namanya saling. Tawassaw bil haqqi, saling menasehati dalam kebaikan. Maka kita suatu saat bisa menasehati orang lain, tapi suatu saat juga orang lain boleh menasehati kita. Suatu saat kita mengingatkan teman kita yang lain, tapi suatu saat juga orang lain mengingatkan kita. Itu yang namanya tawassaw. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati juga dalam kesabaran. Itulah teman. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang lakoni apa baiklah kamu lah, yang dukung. Ya berapik ya didukung, ada rapik aja deh. Nomor pengen sih sama mungkin masalah dukung. Karena pilihan yang biasanya ini. Gue biasanya ada sekarang pilihan tuh harus dukung. Bung apik, orang apik ada ngapropi tak dukung. Malah kadang-kadang pokoknya sing awake kudu disit ya tak pilih. paling akeh. Kudu nggawe gandel. Mergane apa pemberian yang seperti itu bukan karena dia memberi karena kebaikan. Dia memberi itu bukan karena dia orang yang baik. Belum tentu. Memang mungkin dia orang yang baik, tapi saat itu kebaikannya itu karena ada tujuannya. Benjong dipilih. Bukan seminggu? Istri buku kayaknya besok kan pilihannya lagi memang nih kok. Oke, bulan ada pilihan Bapak Ibu. Lihatlah orang yang kita pilih. Karena ketika kita memilih orang untuk menjadi pemimpin, kita dimintai pertanggungjawaban. Kalau yang kita pilih orang yang baik dan selalu berbuat baik, kita dapat pahala karena kita andil memilih dia untuk menjadi baik. Tapi kalau kita milihnya itu bukan karena figur yang kita pilih karena kebaikan, suatu saat dia melakukan kejahatan, dia melakukan kesalahan, dia banyak melakukan kezaliman, kita juga ikut salah. Itu. Jadi orang asal bisa profesi sekretariat ber5 tahun, sedina tiba-tiba kira. Padahal barang hasil pilihan jadi kan tani dewek malah dengan buku keangel larang gitu. Kayak itu ya kapok-kapok. Intinya Bapak Ibu, kalau kita memilih pemimpin, pastikan yang kita pilih adalah yang baik. Kalau kita memilih teman, pastikan teman yang kita pilih adalah teman yang baik. Yang keempat, merenungkan keagungan Sang Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqulil
albab. Ini perintah agar kita melihat kejadian atau kondisi alam kita. Kenapa? Agar kita merenung dan akhirnya hati kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kuasa Allah. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah itu disebutkan apala yang guruna ilal ibili kaifa khalifah. Ibil itu kan anak unta. Apakah kalian tidak melihat pada anak unta bagaimana dia diciptakan? Begini si unta yang turunnya ayat yang tanah Arab itu dijadikan apa? Salib perumpamaan ya unta agar turunan atau tojing dia berdus. Apalah yang dulu yang ibili kaifa khalifah. Bagaimana kamu tidak melihat kamu tidak melihat bagaimana anak unta itu diciptakan? Anak unta. Tapi ternyata banyak keistimewaan dari anak unta. Di antaranya unta itu bisa menahan haus berhari-hari. Beda dengan kita. Rojang orang mau bebek. Iya. Lepokan. Oke. Tapi ibil tidak. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana langit ditinggikan. Kita suruh melihat langit bagaimana Allah menciptakan langit yang tidak ada tiangnya tapi bisa di atas terus. Jangan ada yang tinggalin, ada yang salib, langit dan besar. Orang langit dulu terus padahal betul-betul cagakin. Itu kekuasaan Allah. Wa ila jibali kaifa sutihat. Dan bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi itu dinyatakan. Kita lihat pada bumi yang seluas ini, kita lihat dihuni bermiliar-miliar orang kebok-kebok. Gimana? Anggar keboknya mereka bisa laku. Tapi bumi ini dihuni bermiliar-miliar orang, tapi ternyata Asia boncing kosong. Itulah yang bisa menuntun hati kita tadabbur alam. Yang kelima, kita dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan amalan sholih. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun saudaun. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Ini mengingatkan kita untuk jangan menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Tapi kita dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Sibuk ngaji, apa? Timbang sibuk merumpi. Kadang-kadang kelapen. Dolan boneka sampai orang bahas ngaji, orang bahas merumpi, gerendemi. Maka sibukkanlah kita dengan kebaikan-kebaikan agar kita tidak punya waktu untuk melakukan keburukan-keburukan. Di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Ibnu Qayyim, kalau kamu tidak sibuk dengan kebaikan, maka pasti akan sibuk dengan keburukan. Dan kita akan memilih sibuk dengan kebaikan, apa sibuk dengan keburukan? Kepingin dengan kebaikan-kebaikan, maka berbuat baik di sini, di sana berbuat baik, di sana berbuat baik. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Dan yang keenam, agar hati kita menjadi hati yang baik, tertata dan baik dari hati yang busuk, adalah kita diperintahkan untuk berpikir dan membaca Al-Quran. Nun sewu, tadi saya lihat di teks itu tulisan Arabnya terpisah-pisah, gitu. Itu karena perbedaan komputer.
perbedaan komputer dari komputer yang saya punya dan komputer yang menerima kiriman filenya. Nah, terus difotokopi. Nah, ternyata seperti itu. Tapi Bapak Ibu, untuk ayatnya sudah sering sekali mendengar. Jadi pernah sering didengar itu di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pernah sering didengar? Pernah sering didengar, tapi belum paham bahwa mereka kan belum paham. Midangan main ini. Intinya Bapak Ibu, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Namanya berzikir itu bukan harus masuk ke masjid bro, lenggak zikir. Bukan hanya seperti itu. Tapi ibu-ibu kalau rawis muncang zikir, kalau ngulen gepung zikir. Justru ada orang yang ahli hikmat itu pernah mengatakan masakan yang dibuat diiringi dengan lisan yang berzikir itu akan mendatangkan berkah yang lebih banyak. Mulai Bapak Ibu, bapak dalam masak nih. Ibu-ibu yang masak itu kalau mesusi ngubah berat niku nggih Allah niku kan zikir sebenarnya dengan sholat atau dengan zikir yang lain. Orang malah kalau nyanyi lipat lagu zaman sedikit ini kok muja agar masak muja ke HP paling dapur nyetel dangdutan mulanya mendoane ya garing separoh dari nopo kecenderungan terus muka oleh HP golek lagu juga seneng nih sebenarnya kosong semangat. Nah, agar makanan yang kita nikmati itu mendatangkan keberkahan, ada ahli hikmah yang mengatakan masaklah diiringi dengan zikir. Kalau ceklah zikir, kalau zikir, orang maido, kuliah, itulah zikir. Dari dalam satu kesempatan yang penting itu layak untuk kita berzikir, banyaklah berzikir. Kalau kalau baca rokok Asmaul Husna. Kemarin begitu. Itu Bapak Ibu, agar hati kita menjadi hati yang berkata, menjadi hati yang khusyuk, menjadi hati yang benar-benar kita siap untuk menghadap Allah pada saatnya nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari ketidakbaikan dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalannya yang lurus, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita akhiri membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.